Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Nah, yang menarik dari agama Kaharingan ini adalah ternyata semenjak tahun 1980-an, menurut data dari IDM Times ya, agama Kaharingan ini sudah masuk kategori Hindu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa persamaan antara agama Kaharingan ini dengan agama Hindu? Apakah ini cuman formalitas aja biar diakui oleh negara ya? Apa Tuhan agama Kaharingan ini? Apakah agama Kaharingan ini percaya surga dan neraka ya? Menarik untuk dibahas ya. Jadi persamaan antara ritual ya, keagamaan dalam agama Hindu dan kepercayaan Kaharingan adalah, saya ambil data dari brandle.co.id ya. Persamaannya adalah sama-sama mempercayai yang namanya reinkarnasi ya. Agama Kaharingan juga percaya reinkarnasi, agama Hindu juga punya atau percaya dengan reinkarnasi ya, kehidupan setelah mati. Jadi mereka ini percaya bahwa roh akan hidup kembali setelah kematian. Sehingga agama Kaharingan ini percaya bahwa ya, selain manusia gitu, hewan juga punya roh gitu. Makanya mereka ini mencintai yang namanya alam, sangat-sangat mencintai alam. Agama Kaharingan ini. Selain itu, orang Dayak atau agama Kaharingan ini kan agamanya orang Dayak ya, di Kalimantan. Agama Kaharingan ini juga bisa membakar mayat gitu. Kalau misalnya nih meninggal ya, nggak harus dikubur gitu. Ada opsi seperti itu. Jadi di agama Kaharingan ini ada opsi seperti itu. Ya, koreksi saya kalau salah ya. Kalau datanya salah gitu. Bagi penganut agama Kaharingan, koreksi saya kalau salah. Agama Kaharingan itu punya banyak opsi, bisa ditaruh di pohon gitu, bisa dikubur, bisa juga dijadikan abu gitu, seperti yang ada di Bali ya. Upacara yang berkaitan dengan pemujaan kepada lingkungan alam dan lingkungan semesta ya. Jadi agama Hindu itu kan punya upacara ya untuk menghargai alam gitu, sangat menghargai alam. Agama Kaharingan juga seperti itu. Nah, menariknya ternyata salah satu agama tertua di Nusantara itu adalah agama Kaharingan. Sebelum agama impor datang ya, seperti agama Kristen, agama Islam, ternyata agama Kaharingan ini sudah ada di Kalimantan ya, dipercaya oleh suku Dayak ya. Sangat menarik ya, sangat menarik banget agama Kaharingan ini. Jadi agama Kaharingan ini lebih berorientasi pada menjaga alam ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Agama Kaharingan ini juga percaya yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Cuman sebutannya atau sebutan lokalnya itu berbeda-beda aja. Tapi kalau artinya, maknanya itu Tuhan yang Maha Esa. Ada yang disebut dengan Raeng Hatala, ya, ada yang lain-lain lah pokoknya. Tapi intinya mereka ini percaya yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, Tuhan yang menciptakan alam dan semesta ini. Selain itu, apakah agama Kaharingan ini percaya surga dan neraka? Tidak. Agama Kaharingan ini tidak terlalu berorientasi pada surga dan neraka. Agama Kaharingan ini lebih berorientasi pada berbuat baik gitu, mencintai alam gitu, mencintai leluhur gitu. Tidak berorientasi pada surga kan. Kalau agama impor kan lebih berorientasi pada surga ya. Nggak semuanya tapi lebih ke situ ya, lebih mengincar surganya kan daripada mengincar kita berbuat baik atau tidak gitu. Ya, tapi ada juga agama impor yang berorientasi untuk berbuat baik atau tidak, tapi kebanyakan berorientasi pada surga ya, surga tiap hari mikirin surga ya, nggak bosan mikirin surga terus ya. Itu pun kalau surga itu ada. Surga itu kan masih dipertanyakan. Jadi ini nih, saya sangat susah menjelaskan di channel ini ya. Surga itu kan mesti belum pasti. Bagaimana mungkin kita menjanjikan surga kepada orang lain kalau surga itu belum pasti? Coba. Siapa yang bisa membantah kalau saya mengatakan surga itu tidak pasti? Siapa yang bisa Sherlock surga? Siapa yang bisa membuktikan secara ilmiah surga itu ada? Nggak ada. Surga itu hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata ya. Dengan perumahan-perumahan, dengan metafora ya. Baru bisa dibuktikan. Nggak ada selain itu. Kalaupun ada dituliskan misalnya di ayat-ayat tertentu gitu, kita
agama suci tertentu yang berada di agama di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Itu kan hanya opini pribadi si penulisnya dan dipercaya oleh orang lain. Penulisnya pun tidak pernah pergi ke surga, ya kan? Tidak pernah. Itu kan bisa aja disebut dengan opini pribadi. Tapi hanya ada agama di Konoha ya, bukan ada di Indonesia ya. Jadi jangan terlalu baper gitu. Surga itu belum pasti. Bukan berarti saya mengatakan surga itu tidak ada, tapi belum pasti. Bagaimana mungkin kita bisa memastikan seseorang itu masuk surga kalau surga itu belum pasti? Kan itu kan cara berpikirnya secara logika, ya kan? Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang ngomong, kamu dalam beragama nggak boleh berpikir secara logika, nggak boleh menggunakan akal. Justru itu yang bikin kita kacau, ya. Itu yang bikin kita kacau. Menurut penelitian, negara yang terlalu religius, sangat religius, brutal, berlebihan dalam beragama, maka SDM-nya akan berantakan. Karena apa? Karena ini prinsip seperti ini. Kamu dalam beragama itu jangan menggunakan akal ya. Makanya dibodoh-bodohin gitu, makam palsu gitu, ya, diporotin, perpuluhan lah, apalah segala macam lah, ya kan? Bisa aja kita diporotin dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan prinsip yang mengatakan kamu dalam beragama itu jangan menggunakan akal, masa kita menggunakan dengkul? Yang ada kita dibodoh-bodohin kan. Harus menggunakan akal dong. Kita diberikan pikiran itu untuk berakal dong, bukan untuk sebagai pajangan ya kan. Selanjutnya, apakah agama keharingan ini percaya neraka? Tidak terlalu berorientasi pada neraka, surga neraka, enggak. Jadi menurut saya agama keharingan ini lebih ya ke adat istiadat, mempertahankan adat istiadat, berbuat baik, berfilosofis, ya, sangat mulia ya kalau menurut saya pribadi, ya. Walaupun agama keharingan ini hampir punah ya, saya juga bingung ya, kenapa sih agama sebagus ini, ya, sekeren ini bisa punah gitu, hampir punah ya, ada sih tapi nggak terlalu banyak, ya. Kenapa sih agama lokal itu terhimpit gitu, seperti terjajah oleh ideologi dari agama impor gitu? Kenapa sih? Apakah karena kita sengaja digituin gitu secara halus? Saya sangat salut dengan perjuangan agama keharingan ini ya, memperjuangkan di tanah sendiri. Bayangkan coba, di tanah sendiri sangat susah memperjuangkan hak-hak agama keharingan ini. Seakan-akan pemerintah di Konoha itu sudah bisa memvonis kalian itu masuk neraka, agama kalian itu nggak bener. Padahal tidak ada satupun agama yang bisa menjamin masuk surga kalau kita berpikir secara rasional. Tapi yang memegang kekuatan atau power pemerintahan di Konoha itu kan mayoritas yang beragama impor kan. Sehingga dugaan saya, ini masih dugaan saya, dipersulit ya untuk menjadikan agama keharingan ini menjadi agama yang dipercayai. Kenapa sih harus 6? Kalau kita yang namanya sistem demokrasi ya harus seperti Amerika dong, kebebasan selagi agama itu tidak mengganggu orang lain. Itu kan dalilnya. Kenapa harus 6 gitu? Kenapa nggak ditambah kuotanya gitu? Ya, itu kan yang jadi permasalahan. Jadi tolonglah yang nonton video ini, anak-anak muda gitu, jangan kita berpikirnya terlalu sempit bahwa kita merasa bahwa agama kita yang paling benar gitu. Tuhan tidak beragama. Agama tidak jamin masuk surga. Kalau saya mengatakan seperti ini, siapa yang bisa bantah? Emang Tuhan itu pilih kasih terhadap agama tertentu? Hanya agama tertentu yang dimasukkan ke surga? Emang ada Tuhan yang pilih kasih? Kalau ada Tuhan yang pilih kasih, itu bukan Tuhan, itu Tuhan ciptaan manusia. Itu ciptaan buatan manusia. Tuhan apa seperti itu coba? Pilih kasih. Tuhan itu kan maha adil. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan juga masih dipertanyakan, ya kan? Masih belum bisa didefinisikan. Jadi bagaimana mungkin kita mempersulit orang lain itu untuk menganut agamanya secara halus ya, nggak secara terang-terangan. Saya tahu, tekniknya saya tahu. Secara halus, biar ideologi agama ini punah. Kenapa sih kita malah sangat benci gitu mengata-ngatain agama lokal itu berhala? Padahal agama kita juga nggak menjamin kita masuk surga kok. Nggak bisa. Agama itu tidak bisa menjamin. Kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, nggak ada jaminan. Jadi kalau sama-sama nggak bisa menjamin, kenapa kita memvonis gitu agama lain masuk neraka gitu, nggak masuk surga? Segitu bagusnya ajaran keharingan ini coba berorientasi pada apa? Pada alam.
adat istiadat. Adat istiadat itu dipertahankan. Karena gini guys, berulang-ulang saya mengatakan di channel ini, kenapa saya sering bahas akhir ini agama-agama lokal. Karena setelah saya meneliti dan memahami, negara yang maju itu adalah negara yang punya hubungan emosional dengan leluhurnya. Bukan berhala ya, tapi mencintai leluhurnya, menghargai. Karena di situ ada filosofis ya, ada ajaran-ajaran gitu. Ya, ajaran-ajaran yang sesuai, yang sudah lama turun-temurun diajarkan. Kalau kita mengatakan seperti ini, nenek moyang kita itu kafir, itu artinya kita diputus hubungan kita dengan nenek moyang kita, dan kita itu dijajah sebenarnya secara tidak langsung, dijajah oleh ideologi dari luar. Kalau ada yang mengatakan, nenek moyang kita mah berhala, kafir, kopar kafir, emang Tuhan pilih kasih gitu, yang tidak seagama, enggak dimasukkan ke surga gitu. Tuhan macam apa seperti itu? Tuhannya juga harus dipertanyakan kalau seperti itu ya kan. Makanya saya sering bahas agama lokal dan konsep ketuhanan. Biar apa? Biar kita berpikirnya itu dalam beragama itu modern gitu, jangan kampungan dalam beragama. Prinsip-prinsip kampungan dalam beragama kan seperti ini, menganggap bahwa agama yang paling benar gitu, agama lain sesat, agama lokal sesat, berhala, apalah, tai kucing lah, ya. Sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita menyembah leluhur agama lain, ya, mengagung-agungkan leluhur agama lain. Kita lebih silau dengan leluhur agama lain dan mengata-ngatain leluhur kita, padahal leluhur kita lah yang berjasa mempertahankan daerah kita, ya. Mereka melewati masa-masa sulit ya, bisa sampai sekarang ini. Belum iklim, belum lingkungan zaman dulu begitu ekstrimnya, tapi kita dengan seenak jidat mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berhala, kafir, kopar kafir, tai kucing, kopar kafir. Kesel saya, negara ini nggak ada perubahan. Kita tuh sangat mudah dibodoh-bodohin dengan ideologi agama-agama dari impor, ya. Kita seperti orang linglung, kehilangan jati diri. Apa coba jati diri bangsa kita sekarang ini? Apa coba? Saya mau tanya yang ini, apa jati dirinya? Kita tuh lebih silau dengan leluhur agama lain. Kita lebih menyembah leluhur agama lain. Padahal kan sama aja. Biarkan agama lain itu disembah oleh leluhur mereka gitu, jangan leluhur. Maksudnya orang-orang itu yang punya keturunan dari leluhur mereka itu yang menyembah leluhurnya, bukan kita diajak-ajak gitu kayak kurang kerjaan gitu. Ngapain coba? Kita punya leluhur sendiri kok. Kita nggak punya jati diri gitu. Mengkafir-kafirkan yang beda dengan agama dengan kita. Menganggap bahwa agama kita yang paling benar. Tuhan macam apa seperti itu? Ya, yang memasukkan orang yang mengkafir-kafirkan agama lain masuk neraka. Tuhan macam apa seperti itu? Tuhannya harus dipertanyakan seperti itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya. Kalau misalnya saya salah mengucapkan tentang agama keharian ini, mohon dikoreksi ya. Mohon dikomentari di kolom komen ya. Terima kasih. Saya Ray Konoha, salam rasional.